Hai semuanya, kenalin. Nama aku Isika Diandra Aurelia dengan NIM 15022223013. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang memahami diri dan komunikasi dengan diri atau intrapersonal. Nah, yang pertama ada diri. Apa sih self itu? Di sini self adalah sistem sudut pandang yang terus berubah, yang dibentuk dan dipelihara dalam komunikasi dengan orang lain maupun diri sendiri. Nah, diri diri juga bukan bawaan lahir, tapi berkembang karena komunikasi dan partisipasi dengan dunia sosial. Jadi maksudnya kayak kita tuh bisa jadi kayak sekarang, kita komunikasi kayak sekarang, bisa jadi kayak sekarang itu karena kita ada partisipasi dengan dunia sosial sebelum-sebelumnya. Di sini ada pembentukan konsep diri. Yang pertama ada komunikasi dengan anggota keluarga, komunikasi dengan teman sebaya, komunikasi dengan masyarakat, dan komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Komunikasi dengan anggota keluarga sendiri itu ada 3 cara. Yang pertama ada definisi langsung, komunikasi secara eksplisit atau langsung yang memberitahu kita siapa diri kita dengan memberi label pada diri dan perilaku kita. Kayak kamu tuh cewek harus kayak gini-gini gitu. Terus habis itu ada naskah identitas, aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan seharusnya menjadi. Kayak eh, kamu kamu nanti besar harus jadi orang sukses ya. Terus habis itu ada gaya ketertarikan. Di mana pola pengasuhan yang mengajarkan siapa orang lain, dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Di sini tuh kayak kita diajarin siapa sih kita tuh gitu, orang lain itu siapa, terus kita dikasih tahu gimana sih cara komunikasi atau ngehubungin kita sama orang lain gitu. Terus ada komunikasi dengan teman sebaya. Dalam hubungan ini individu belajar perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan kepemimpinan kita, dan seterusnya. Maksudnya kayak kita punya teman yang sama-sama punya bakat yang sama. Nah, kita tuh jadi kayak belajar buat ngembangin bakat kita itu sama teman kita ini gitu, ngebentuk penilaian juga. Terus ada komunikasi dengan masyarakat. Nah, di sini tuh kita diajarin sama masyarakat tuh apa sih yang harusnya kita lakuin sama yang nggak boleh kita lakuin, apa sih baik buruknya yang mana, apa sih benar salahnya gitu. Nah, tapi buat komunikasi dengan masyarakat ini beda-beda tempat nyesuaiin juga. Kayak misalnya contohnya masyarakat barat nganggap ini benar, tapi buat di masyarakat timur ini tuh nggak boleh gitu. Terus ada komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Nah, kita tuh kan karena suka menginternalisasi perspektif orang lain, itu kita jadi bisa ngasih label ke diri kita sendiri gitu. Terus kita bertindak memenuhi label itu. Kayak contohnya kita ngelabelin diri kita itu kayak, aku introvert. Jadi kita tuh, percaya sama persepsi sendiri, terus kita tuh bertindak sesuai apa yang kita percaya gitu. Kayak kita jadi nggak pernah main, nggak tahu jarang main, gitulah, gitu contohnya. Terus habis itu ada konsep diri yang kuat. Nah, di konsep diri yang kuat ini, orang ini tuh pasti, ingin kelihatan menonjol untuk ngasih tahu ke orang lain kalau misalnya dia punya pengetahuan, keterampilan apa, terus karakter dia apa, kayak gimana. Tapi buat menonjolnya ini dalam berpikir positif tentang diri sendiri ya. Terus habis itu ada konsep diri yang lemah. Nah, di sini mereka tuh cenderungnya nggak mau kelihatan menonjol, terus habis itu kayak ya, eee, nggak tahu juga itu bakat mereka tuh apa sih gitu. Jadi kayak belum belum mengenal diri sendiri gitu. Terus kadang berpikir negatif tentang diri sendiri kayak, "Aku mah nggak punya bakat," gitu. Terus habis itu ada kesadaran diri. Yang pertama ada kesadaran diri dari Johari Window. Di sini kan ada open self. Open self itu apa sih? Open self itu tuh kayak informasi tentang kita yang kita tahu, terus orang lain juga tahu gitu. Terus habis itu di sini ada blind self, kayak informasi tentang kita yang kita nggak tahu tapi orang lain nggak tahu gitu. Jadi kayak ya gitu deh. Terus ada hidden self. Hidden self ini apa sih? Kayak informasi tentang kita yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Jadi kayak lebih ke hidden talent gitu bisa jadi sih. Terus ada unknown self. Unknown self ini
informasi tentang kita yang kita sendiri nggak tahu ataupun orang lain gitu. Jadi kayak nggak ada yang tahu gitu, tapi ada. Nah, bentuk ideal dari jendela ini tuh, kalau misalnya jendela open semakin besar, sementara jendela lain yang semakin kecil. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya kan kalau di sini jendela opennya tuh kayak informasi yang kita tahu, tapi orang lain juga tahu gitu. Jadi kayak kita di sini tuh kayak udah bisa ngenalin diri kita sendiri gitu loh. Jadi, sedikit kemungkinan kita buat stres, buat menahan rasa bersalah, menyimpan trauma, dendam, atau rahasia gitu. Terus habis itu di sini ada peningkatan dirinya lewat prinsip-prinsip ini. Yang pertama ada, buat komitmen kuat untuk peningkatan diri. Nah, komitmen yang kuat juga harus dibarengin sama kesenjangan untuk memenuhi komitmen tersebut. Jadi kalau misalnya kita misalnya kalau nggak ada kesenjangan, kita nggak mungkin buat, adanya peningkatan diri gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada kesenjangan, kita berarti udah ngerasa diri kita puas gitu kan, kayak cukup udah gitu. Nah, terus mengubah diri ini juga bukan suatu peristiwa yang terjadi hanya sekali, karena setiap harinya pasti kita kayak ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru. Nah, terus pasti kita akan mengalami peningkatan diri, gitu. Terus habis itu perubahan diri juga akan mengalami perlawanan, kayak kadang kita mikir kayak nggak bisa gitu, tapi itu deh pentingnya komitmen kuat itu ya biar kita percaya kalau kita bisa. Terus di sini ada, mendapatkan pengetahuan dasar perubahan personal. Selain komitmen juga, kita juga perlu pengetahuan, kayak apa sih yang harus kita tingkatin gitu, apa aja gitu, kayak kita punya tujuan apa, yang kita punya tujuan untuk peningkatan diri. Nah, biasanya kita juga perlu bantuan dari orang lain, kayak, kayak mentor, kayak teladan, atau apa yang kayak ngebuat kita ingin, eee, meningkatkan diri gitu. Terus di sini ada tentukan tujuan yang realistis. Nah, eee, sebelum kita proses peningkatan diri yang lebih besar, kita bisa mulai itu dari hal-hal yang kecil-kecil gitu, yang bisa diukur, jadi yang nggak bisa langsung instan gitu. Nah, tapi ini juga jangan sampai kita ngebandingin diri kita sama orang lain yang udah ngemilikin pencapaian terlalu jauh gitu. Jadi buat mencapai tujuan itu kita lihat dulu dari yang lebih dekat-dekat dulu, jangan langsung ke yang besar gitu. Terus habis itu ada terima bahwa kita sedang dalam proses. Nah, jadi kita di sini kayak harus harus terima kalau misalnya kita tuh lagi di dalam proses peningkatan diri gitu. Dan kita juga harus yakin kalau kita pasti akan menjadi sesuatu atau seseorang nantinya, gitu. Terus yang terakhir ada ciptakan sesuatu konteks suportif untuk perubahan. Jadi di sini kayak kita mempunyai ruang lingkup yang selalu nge-support kita, selalu ada buat kita gitu. Kita juga di sini nggak boleh sampai ngesabotase diri kayak bilang ke bilang kepada diri sendiri kayak, "Aku nggak bisa nih ngelakuin ini, itu nggak bisa." Nah, tapi kalau misalnya kita sampai kayak gitu, itu fungsinya kita punya temen yang suportif. Jadi kayak buat ngedukung kita, "Ayo kamu bisa." Itu sampai kita nanti sampai ke proses peningkatan diri, gitu. Udah deh, tamat. Gitu aja sih. Makasih.